Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proyek data warehouse pendaftaran rawat jalan klinik onkologi terpadu Rumah Sakit Sahabat Sehat Semarang. Kelompok kami terdiri dari Andin Fathul Muin Jauhari dengan NIM 1501530179, Primardiati dengan NIM 2101556001, Nova Oktaviani Hadinata dengan NIM 2101556002, dan Hani Romadiningrum dengan NIM 2101556006. Tugas ini guna memenuhi mata kuliah Data Warehouse Universitas Tikubang. Untuk abstraknya, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Rumah Sakit Sahabat Sehat Semarang merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di bidang pelayanan onkologi terpadu. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, semakin banyak dan kompleks pula data medik yang dimiliki dan harus diolah. Data medik yang besar menyulitkan pihak rumah sakit dalam melakukan analisis terhadap data tersebut. Untuk dapat menangani data dalam jumlah besar dan memanfaatkannya semaksimal mungkin, diperlukan analisa dan perancangan teknologi informasi yang lebih lanjut untuk dapat mengatasinya, yaitu data warehouse. Untuk pendahuluan, Rumah Sakit Sahabat Sehat Semarang merupakan instansi pemerintah atau badan usaha milik daerah pemerintah Kota Semarang yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Data medik yang besar menyulitkan pihak rumah sakit dalam melakukan analisis terhadap data tersebut. Untuk dapat menangani data dalam jumlah besar dan memanfaatkannya semaksimal mungkin, diperlukan analisa dan perancangan teknologi informasi yang lebih lanjut untuk dapat mengatasinya, yaitu data warehouse. Data yang disimpan di dalam data warehouse bersifat historis, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan jangka panjang. Dengan adanya data warehouse, pihak manajemen rumah sakit dapat lebih mudah melihat data dalam jumlah yang besar yang dapat mendukung pengambilan keputusan manajemen dan juga dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan. Untuk bisnis skenario pada data warehouse rumah sakit ini, kita memiliki kebutuhan proses pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit Sahabat Sehat, diantaranya 1. Identifikasi instalasi klinik mana yang memiliki kunjungan pasien terbanyak. 2. Identifikasi pasien dengan kasus kanker terbanyak berdasarkan jenis kelamin. 3. Identifikasi pasien dengan kasus kanker terbanyak berdasarkan kelompok umur. 4. Identifikasi pasien dengan spesifikasi diagnosa kanker terbanyak. 5. Spesifikasi pasien menggunakan defitur apa saja saat pendaftaran pemeriksaan rawat jalan. Kemudian ke-6, identifikasi rata-rata kunjungan pasien saat pelayanan di klinik. 7. Identifikasi jenis tindakan pasien saat di klinik. 8. Identifikasi total kunjungan pasien dalam periode tertentu. Kemudian untuk business dimension akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Nova. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nova Oktaviani Hadinata. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai business dimension. Dalam proyek kami terdapat 5 dimensi, diantaranya ada dimensi date, dimensi diagnosis, dimensi klinik, dimensi patient, dan dimensi debitur.
Dimensi date terdiri dari date time ID, time date, time day, time week, time quarter, time half year, time month, and time year. Untuk dimensi diagnosis terdiri dari diagnosis ID, diagnosis name, kemudian untuk dimensi klinik terdiri dari clinic ID, clinic name, clinic location. Untuk dimensi patient ada patient ID, patient name, patient age, patient gender, patient address, dan patient phone. Dan yang terakhir ada dimensi debitur, terdiri dari debitur ID, debitur name, debitur address, dan debitur phone. Untuk fact table-nya di sini kami ada outpatient fact table, di mana terdiri dari time ID, clinic ID, debitur ID, patient ID, diagnosis ID. Terdapat 3 measure, di antaranya response time, patient action, dan quantity visit. Untuk tipe skemanya, di sini kami memilih star skema dengan tampilan seperti berikut ini. Dari kelima dimensi ini saling berrelasi satu sama lain. Pada dimensi date, time ID adalah sebagai primary key-nya. Kemudian dimensi debitur ID adalah primary key-nya. Untuk diagnosis ID adalah primary key-nya. Untuk patient ID adalah primary key-nya. Dan untuk clinic ID adalah primary key-nya. Untuk physical data date di sini, informasi kunjungan pasien selama 1 tahun mulai dari awal Januari hingga akhir Desember 2020, mulai hari Senin hingga hari Jumat, kecuali hari Sabtu Minggu dan hari besar nasional atau hari libur nasional itu kliniknya tutup atau tidak melayani. Untuk physical data diagnosis, di sini ada 9 diagnosis, yakni ada CA laring, CA nasofaring, CA sinonasal, ALL, retinoblastoma, CML, CA ovari, CA cervix, dan CA endometrium. Untuk physical data klinik, di sini ada 3 klinik, yakni klinik THT onkologi, klinik ginekologi onkologi, dan klinik hemato-onkologi anak. Untuk physical data patient, di sini ada informasi mengenai data diri pasien, mulai dari pasien ID, patient name, patient age, patient gender, patient address, dan patient phone. Untuk physical data debitur, di sini ada 4 debitur, yakni tanggungan pribadi, JKN PBI, JKN non PBI, dan Yakes Telkom. Dan untuk physical data fact table-nya, di sini ada time ID, clinic ID, debitur ID, patient ID, dan diagnosis ID. Dan untuk measure-nya di sini ada response time, patient action, dan quantity visit. Untuk response time sendiri adalah waktu yang dibutuhkan pasien dalam berkunjung di klinik onkologi terpadu atau klinik kanker terpadu. Di sini ada response time mulai dari pasien itu masuk ke klinik, proses administrasi, kemudian tindakan di klinik sampai pasien itu pulang. Di sini terrecord di dalam response time. Kemudian ada informasi mengenai patient action atau tindakan yang dilakukan atau yang diterima pasien selama berkunjung di klinik onkologi terpadu. Mulai dari periksa dokter, kemudian pemeriksaan penunjang seperti lab maupun radiologi, kemudian ada kemoterapi dan brachyterapi. Kemudian di sini ada quantity visit, yaitu jumlah kunjungan pasien selama 1 tahun. Bisa jadi selama 1 tahun itu pasien mendapatkan tindakan keseluruhannya, mulai dari pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang seperti lab maupun radiologi, pemeriksaan kemoterapi atau tindakan brachyterapi, atau selama kurun waktu 1 tahun itu pasien hanya mendapatkan tindakan berupa periksa dokter saja atau brachyterapi saja. Semua tertera di quantity visit. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Tri Mardiati. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mardiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang TFLU pada
data warehouse rumah sakit. Untuk dashboard pertama yaitu mengenai outpatient, kunjungan rawat jalan. Di sini bisa kita lihat untuk kunjungan terbanyak ada pada klinik ginekologi onkologi sebanyak 312. Kemudian selanjutnya yaitu klinik THT onkologi sebanyak 234. Sedangkan klinik hemato-onkologi anak sebanyak 143 pasien. Untuk tampilan dashboard selanjutnya yaitu tindakan pasien per klinik, patient action by klinik. Untuk di klinik ginekologi onkologi ada tindakan brachyterapi sebanyak 78, kemudian kemoterapi sebanyak 143, kemudian pemeriksaan penunjang sebanyak 91. Kemudian untuk klinik selanjutnya yaitu klinik hemato-onkologi anak. Pada pemeriksaan penunjang di sini ada 130, kemudian pemeriksaan dokter sebanyak 13. Untuk klinik selanjutnya yaitu klinik THT onkologi. Klinik THT onkologi untuk tindakan brachyterapi sebanyak 91, kemudian untuk pemeriksaan penunjang 39, kemudian untuk pemeriksaan dokter sebanyak 104. Kemudian untuk dashboard selanjutnya yaitu diagnosa by gender. Di sini bisa kita lihat untuk jenis kelamin laki-laki CA laring sebanyak 65, kemudian CA nasofaring sebanyak 26, kemudian CA sinonasal sebanyak 39, kemudian untuk retinoblastoma sebanyak 13. Untuk perempuan, diagnosa terbanyak ada di CA ovari, ditunjukkan dengan warna ungu. Kemudian untuk CML dan retinoblastoma ini prosentasenya sama ya. Kemudian ada CA nasofaring sebanyak 52, kemudian CA endometrium, kemudian untuk ALL ini juga mempunyai peringkat yang sama, persentase yang sama. Kemudian yang terakhir sendiri yaitu CA laring. Untuk diagnosa selanjutnya yaitu berdasarkan umur. Di sini ada spesifikasi umurnya. Untuk warna biru ini adalah pasien dengan diagnosis ALL. Untuk tertinggi itu ada di CA ovari dengan rentang usia 21 sebanyak 52 dan CA ovari berikutnya usia 44 dengan 52 pasien. Kemudian untuk dashboard selanjutnya yaitu kunjungan pasien berdasarkan diagnosa terbanyak. Di sini bisa kita lihat diagnosa terbanyak ada di CA ovari. Kemudian selanjutnya adalah retinoblastoma, ini dengan nilainya sama ya, CA ovari dan retinoblastoma. Kemudian 91 itu adalah diagnosa CML. Kemudian dengan nilai 78 ini ada 4 diagnosa, ada CA sinonasal, kemudian ada CA nasofaring, CA laring, dan CA endometrium. Kemudian untuk 39 ini ada CA cervix dan ALL. Kemudian mengenai respon time outpatient by clinic. Di sini bisa kita lihat
Pada klinik THT onkologi, respon time-nya sebanyak 2.496. Kemudian klinik ginekologi onkologi 2.223. Untuk klinik hemato-onkologi anak 1.287. Kemudian yang terakhir adalah tentang debitur. Bisa kita lihat untuk debitur jika NPBI di sini memiliki persentase yang banyak. Kemudian ada JKN non PBI untuk yang posisi kedua. Posisi ketiga adalah Yakes Telkom. Kemudian yang terakhir adalah tanggungan pribadi. Demikian penjelasan mengenai Tableau Data Warehouse Rumah Sakit. Terima kasih.